Halo para sahabat Katolik semua, salam jumpa dan salam berkat untuk kita semua. Saya Pastor Sonitus Garsa Bambang, MSF, biasa disapa Pastor Sony, dan saat ini saya sedang berkarya di Keuskupan Novaliches, Manila. Kurang lebih, saya sudah 5 tahun berkarya di tempat ini. Senang sekali pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai topik talenta dalam perikop Matius 25. Hal yang pertama yang mesti menjadi catatan bagi kita, perumpamaan ini menggambarkan sirkulasi kehidupan kita sebagai anggota gereja. Kita adalah anak-anak Allah dan Allah memilih kita untuk bekerja bersamanya. Dalam bacaan itu dikatakan bahwa tuan rumah yang pergi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Dia memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab kepada kita, dan dia pergi kepada Bapa dan dia akan kembali meminta pertanggungjawaban kita. Hal yang kedua mengenai talenta. Talenta dalam catatan historisnya itu bahasa Yunani, talanton, bisa ukuran, bisa skala, bisa juga keseimbangan. Nah, kalau kita menghubungkan dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak rohani Allah, maka ini adalah suatu karunia yang luar biasa. Namun persoalannya para saudara, tidak semua orang dengan tulus, dengan hati yang ikhlas menjalankan kepercayaan. Dari 3 orang ini saja, kita bisa mendapatkan 2 karakter utama saat kita menanggapi undangan Allah. Hal yang pertama tentu kita bisa menyebut bahwa orang yang menerima 5 dan juga 2 talenta, bahwa mereka dengan senang hati, dengan penuh sukacita menjalani atau mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu karakter yang kedua adalah hamba yang menerima 1 talenta. Kita bisa menyebutnya banyak hal dalam kehidupan kita. Mereka tidak percaya kepada gereja. Jelas sekali dalam bacaan Injil ini. Bahkan dia menyembunyikan identitasnya dia sebagai anak yang dipilih oleh Allah. Lalu hal yang berikut yang mesti menjadi peringatan bagi kita. Saat kita menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan, ternyata ada ganjarannya. Bahwa mau terima 5, 2, atau 1, itu hak Allah untuk memberikan itu. Namun harus diingat bahwa saat kita berusaha untuk menjalannya dengan penuh cinta, menerimanya dengan sukacita, disitulah Allah akan memberikan kita hadiah. Orang yang menerima 1 talenta, ganjarannya apa? Jelas sekali dalam bacaan Injil itu. Ya kan? Allah murka. Nah, inilah gambaran kehidupan kita, perjalanan rohani kita di bumi ini. Bahwa memang masing-masing kita itu diberi kemampuan, diberi kecakapan untuk melihat bahwa apakah saya mampu berusaha untuk sepenuh hati menerima dan mau bekerja bersama Allah. Sebab kalau tidak, Allah tidak tanggung-tanggung memberikan ganjaran, memberikan hukuman kepada kita. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk berani mengidentifikasi, untuk berani menemukan anugerah-anugerah apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita sejauh ini. Dan seberapa besar tanggung jawab kita untuk memanfaatkan dan kita dengan tulus menanggapi dan bekerja bersamanya. Saya selalu mengatakan bahwa kehidupan kita itu seperti pipa yang menghubungkan kehidupan kita dengan Allah. Bisa saja air rahmat Tuhan itu tercurah begitu deras, lancar, tidak ada hambatan. Tetapi pipa yang menghubungkan dengan air rahmat Tuhan itu bocor. Pipa kita bisa sebut sebagai kehidupan rohani kita atau kesombongan kita. Semoga melalui bacaan ini teman-teman bisa menemukan pipa yang aslinya supaya teman-teman bisa mendapatkan air rahmat yang begitu besar setiap hari. Rahmat Tuhan memberkati teman-teman semua. God bless.